Shalom saudara, hari ini kita akan belajar kitab Amsal, pasal yang kelima, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Saudara, jika ditanya tentang kenikmatan dosa, dosa apa sih yang paling nikmat dan menyenangkan? Dosa apa sih yang membuat hasrat birahi kita terpuaskan ketika dilakukan? Dosa apa sih yang membuat kita sulit sekali mengendalikan pada waktu godaan ataupun kesempatan itu mulai muncul? Saudara, jawabnya adalah dosa seksual. Jika ditanya lagi, dosa apa yang mengakibatkan masa depan seorang anak muda menjadi hancur? Dosa apa yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga sebuah keluarga yang harmonis menjadi hancur? Dosa apa yang membuat kehidupan rohani seseorang tidak bertumbuh-tumbuh? Saudara, jawabnya juga adalah dosa seksual. Saudaraku, dosa seksual adalah dosa yang sangat nikmat dan menyenangkan. Namun dampaknya ataupun akibatnya sangat fatal dan menghancurkan. Ironinya, dosa seksual menjadi dosa favorit semua kalangan. Baik remaja, pemuda, dewasa, bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek pun terjerumus ke dalam dosa yang seperti ini. Dosa seksual menjadi dosa yang tidak lekang oleh waktu, selalu eksis dari zaman ke zaman. Saudaraku, sebenarnya seks adalah hadiah ataupun anugerah dari Tuhan di dalam institusi pernikahan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 berkata seperti ini. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Saudaraku, ayat ini terkesan vulgar ya, tapi sebenarnya inilah anugerah kenikmatan dari hubungan biologis suami istri yang sudah diberkati di dalam institusi pernikahan. Dan ini merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Saudaraku, anugerah ini akan menjadi dosa apabila manusia melakukannya atau tanpa ada ikatan pernikahan. Di dalam kitab Ibrani mencatat seperti ini, pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang dan pencina akan dihakimi oleh Allah. Saudaraku, kalimat mencemarkan tempat tidur adalah mengacu kepada seks yang dilakukan tanpa pernikahan. Jadi barang siapa yang mencemarkan tempat tidur adalah dosa dan akan dihakimi oleh Allah. Saudaraku, firman Tuhan itu mendidik, bukan? Firman Tuhan juga memperbaiki kelakuan dan menegur kita sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan berkaitan tentang seksual, mengajarkan kepada kita, menegur kita, bahwa seks adalah anugerah dari Tuhan, dan hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah diberkati di dalam institusi pernikahan. Di luar itu, maka jawabnya adalah dosa dan akan dihakimi oleh Allah. Saudaraku, terimalah teguran firman Tuhan ini dan jangan mengabaikannya. Terimalah didikan Tuhan ini dan biarlah itu menjadi bekal di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan terkait tentang kita menjaga kekudusan hidup, juga di dalam kita menjaga kemurnian di dalam pernikahan kita nanti. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Syukur buat salibmu, harga yang telah kau tebus, yang telah angkat semua